Hai Sobat Belajar, ketemu lagi di Edu Cinema edisi hari ini bareng Dega dan Bara di JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Apa tuh? Oke, baik. Tomat? Oh bukan ya? Lebih ke cherry. Bukan. Ini salah satu yang lagi viral. Yap. Dega. Salah, mainin sana. Oh bukan ya? Atas, bawah, agak dijepit dikit gitu. Oh enggak. Emang agak susah, emang perlu. Iya, bundet guys. Emang perlu kecerdasan. Betul, lebih kecerdasan kan? Betul. Tapi kalau ngomongin permainan yang sekarang disebut dengan lato-lato, ini sebenarnya dari tahun 1080-an udah keluar. Waktu Mas Dega ya, zamannya Mas Dega ya waktu itu ya. ya. Memang bener. Saya kan memang sekolahnya sekolah rakyat dulu tuh ada. Ada yang nyebutnya dengan knock-knock, terus ada yang nyebutnya dengan ete-ete, itu juga ada. Dan awalnya ini yang ngeri loh, Bara. Apa? Dulu tuh di awal mulai dibuatnya, itu pakai bolanya adalah bola-bola kaca. Oh. Jadi memang bahaya untuk memainkannya dulu. Tapi seiring perkembangan zaman, jadinya kayak gini nih. Rp6.000 sekarang ya. Ya, tapi kalau di saya, kalau sampai mau order, saya juga buka untuk harga yang lebih murah, tidak Rp6.000. Kita nggak nge-host, reseller. Ya, baiklah. Nah, ngomongin tentang yang lagi viral, saat ini kita juga akan berbagi informasi tentang film yang lagi viral banget. Betul sekali. Dan jadi film layar yang hadir jadi hiburan yang eksotis di bulan Januari ini, ceritanya inilah sebuah cerita di masa pandemi saat bioskop tutup. Jadi karyawan dipangkas dan juga layar harus diturunkan. Dan sebuah film yang ini original. Original banget. Karya film yang berkolaborasi dengan 4Color Films. Yes, setuju banget. Sebuah film original karya Klik Film yang berkolaborasi dengan 4Color Films ya. Ada kelewat tadi satu namanya. Tapi nggak apa-apa, saya akan membenarkan sebagai fungsi co-host memang seperti itu. Nah, saya penasaran dengan filmnya seperti apa, Kak Dega. Langsung aja kita tonton. Langsung saja, ini dia informasi selengkapnya. Layar terkembang, lampu dimatikan, proyektor dihidupkan, film dimulai. Bulan Januari ini film layar sudah tayang di Klik Film. Sebuah cerita di masa pandemi saat bioskop tutup, karyawan dipangkas dan layar harus diturunkan. Bioskop dijual dan seorang perempuan bernama Ani yang sangat mencintai film berusaha mempertahankan satu-satunya layar di bioskop tempat ia bekerja dengan segala upayanya. Sebuah film original karya Klik Film yang berkolaborasi dengan 4Colors Film. Film ini sudah tayang perdana 13 Januari 2023 dan film ini dibintangi oleh Siti Fauziah yang dikenal dengan Yutejo dan Briliana Afira yang dikenal dengan Yuning. Tapi ini nggak cuma soal masalah uang, ini soal semangat. Kalau nggak ada penontonnya, kalau penonton nggak bisa datang ke sini, kenapa bukan kita aja yang datengin mereka? Yang penting kita coba dulu aja, ya toh? Makanya dewe edan loh, guys. Kita ini mau merilis blockbuster movie. No match kalau tempat premiernya seperti ini. Kapan terakhir bioskop Merapi ada event premier sekelas ini ya Pak ya? belum pernah kita. Berapa duit untuk biaya operasionalnya saja? Jangankan buat premier film, buat muter film yang kayak biasanya itu, ini masih kurang separuh. Mau yang realistis? Kamu membohongi kami semua nih. Kami tidak rela bioskop ini tutup. Ibarat film nih, kita itu baru masuk babak ketiga. Saya tetap cari pembeli. Bioskop ini harus segera dijual. Titik. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Briliana Arvira, pemeran Wati di film layar. Di mana Wati ini bertugas menjadi seorang administrasi keuangan di bioskop Merapi. Jadi bioskop Merapi ini, film layar ini menceritakan tentang kegiatan di bioskop Merapi yang mulai tidak aktif semenjak pandemi. Dan kami, Wati, Ani, dan teman-temannya berusaha untuk menggiatkan lagi kegiatan di bioskop Merapi. Karena bioskop Merapi itu di sekitarnya saat dia buka itu ikut mensejahterakan yang lainnya juga. Jadi di situ nanti ada tukang becak, ada simbok-simbok yang jualan jajanan, dan itu mereka mencari nafkah juga di sekitaran bioskop Merapi. Maka Ani dan Wati serta teman-temannya berusaha untuk supaya bioskop Merapi ini menjadi aktif lagi,
Sedangkan yang dialami mereka adalah bioskop Merapi ini akan dijual oleh Pak Bimo ke orang lain karena bioskop Merapi ini sudah mengalami defisit banyak sekali, jadi dia sudah merugi gitu. Jadi di sini banyak sekali suatu kejadian-kejadian di mana Wati dan Ani juga teman-temannya yang lain saling merencanakan kegiatan apa yang bisa membuat bioskop Merapi ini akan beraktif lagi gitu. Terus karena mungkin waktu itu pandemi, jadi penonton tidak bisa hadir di bioskop, maka kita membuat kegiatan yang ada di luar. Misalnya layar tancap. Tapi ternyata saat layar tancap itu akan kita lakukan, ternyata didatangi Satpol dan itu harus dibubarkan. Jadi nggak bisa gitu. Kegiatan itu nggak bisa. Jadi di situ juga sempat terjadi pertengkaran antara Wati dan Ani karena Ani membohongi teman-temannya yang lain bahwa katanya produser yang dari Jakarta akan menayangkan film perdananya dia di bioskop Merapi, tapi ternyata Ani bohong dengan teman-temannya. Dia bilang oke, dia akan tayang di Merapi, tapi ternyata sebetulnya seorang produser ini mengatakan bahwa tidak mau dia karena tidak layak bioskop Merapi dengan layar yang seperti itu, dengan proyektor yang seperti itu, sepertinya tidak layak untuk memutar film perdana dia. Dan di saat-saat terakhir kebetulan ada seorang investor yang dia memang mempunyai memori yang sangat banyak sekali dengan istrinya di bioskop Merapi itu. Akhirnya dia mau untuk memberikan bantuan untuk membeli bioskop Merapi itu, dan akhirnya bioskop Merapi itu bisa buka lagi gitu. Nah, di sini waktu syuting sebetulnya tidak banyak kendala sih. Sebetulnya kendalanya hanya di hujan, karena di hari terakhir itu memang kita banyak sekali take-take yang di luar, dan kebetulan waktu itu lokasi di Gamplong itu hujan yang benar-benar dari sore sampai malam itu hujan deres. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Syutingnya itu tepat waktu juga, dan semuanya terkondisi lah gitu. Kalau untuk kesulitan sepertinya teman-teman yang lain itu seperti Mbak Siti Fauzia, teman-teman Dik Wawan, lalu ada Pak Pritimoti dan pemain-pemain yang lain. Kebetulan memang kita itu sudah sering bertemu, jadi dialog-dialog yang keluar dari kita itu sudah benar-benar sudah natural, sudah menyatu banget. Chemistry-nya sudah dapet gitu. Karena kita memang sering bertemu, walaupun tidak syuting kita sering jalan bareng gitu. Jadi kita memang sudah satu circle. Dan suasana di syuting waktu itu dengan disutradarai Mas Iva Isfansah, suasananya memang dengan sukacita lah kita jalan gitu. Dan jangan lupa buat semuanya tonton film yang bukan bajakan. Jadi tontonlah film layar di Klik Film. Caranya download dulu Klik Filmnya, lalu berlangganan dan kalian bisa nonton film layar ini. Selamat menonton. Ani, kita berhasil. Kamu menyelamatkan bioskop ini dan aku menyelamatkan persahabatan kita. Nah, itu adalah adegan closing di film layar di mana kita sudah berhasil menyelamatkan bioskop Merapi dan bioskop Merapi bisa aktif kembali. Terima kasih. Sekian Edu Cinema kali ini Sobat Belajar. Saksikan terus JBTV, TV Belajarnya Jogja. Enggak, Pak. Semenjak ditutup. Selain film yang ceritanya luar biasa, semangatnya juga ada. Jadi di film layar ini sendiri kita ngelihat bahwa memang banyak sekali benturan-benturan, tapi juga solusi tetap harus didapatkan intinya. Betul, jadi film tetap survive dan memang harus berjaya. Betul. Gitu. Karena kan
dari film juga banyak informasi dan edukasi disampaikan, Dega. Yang istimewanya lagi, Bara, kalau diperhatikan nih Sobat Belajar semuanya, bahwa yang main di sini adalah kebanggaan-kebanggaan dari Yogyakarta. Ada Sekarsa, terus juga ada Bu Tejo, kemudian ada Mami Brilin juga. Ada Dega Himawan juga yang tadi di ujung pojokan, kalau kursi, sempat, itu kursi. Itu ya, mohon maaf. Iya, benar. Saya lebih ke tong sampah. Kirain taman, lampu taman nggak tuh ya? Bukan, bohlam ya. Bohlam nggak tuh ya? Nah, tapi kalau semuanya ngomongin tentang film, ada nggak sih film yang pernah ditonton sama Dega dan mengesankan sekali? Mengejar Matahari, di mana persahabatan ada di sana, cowok-cowok dengan segala macam struggle, cerita dan peristiwanya sendiri, tapi yang namanya persahabatan sampai kapanpun tetap terus berjalan. Wah, ini nggak ditanya aku film apa? Oh, biar bridging-nya sendiri agak pusing kan. Jadi ada satu film yang nanti dulu biar enak aja. Gimana, Bar? Jadi ada satu film kalau semuanya kita flashback jauh banget, itu namanya Petualangan Sherina. Oke. Jadi ini masih satu film yang memang aku favoritin sampai saat ini. Karena itu mengajarkan tentang kita mendengarkan suara jangkrik di tengah hutan. Oh, baik. Sama gimana nyaranya teropong di Bosha ya. Betul. Tapi itu bener-bener kayak nggak tahu kenapa sampai sekarang bener-bener kayak seneng banget dengan konsep film itu gitu. Persahabatan yang diawali dari saling mengintimidasi gitu kan, tapi akhirnya juga jadi sahabat. Betul. Berarti sama ya, berarti inline atau garis merah kita adalah tentang persahabatan ya. Betul. Anaknya memang persahabatan banget sih kita berdua. Duta Persahabatan Indonesia. Baiklah kalau gitu Sobat Belajar, mari kita dukung film-film terbaik karya anak bangsa. Ini adalah salah satu cara kita mengapresiasi dan juga mendukung perfilman yang ada di Indonesia. Dengan ditonton, tidak membajak, tidak memberikan spill pada saat di bioskop, dan sekali lagi pada saat nonton film ini perhatikan sampai dengan kredit title-nya. Sekali lagi memberikan apresiasi tidak hanya untuk yang ada di layar, tapi juga yang di balik layar. Baiklah Sobat Belajar, kita pamit dari Edu Cinema hari ini. Nantikan program selanjutnya di JBTV, TV Pelajarnya Jogja.